Halo teman-teman, kembali lagi di channel ShareSure, channel di mana saya akan share hal-hal yang sure. Saya akan berbagi hal-hal yang pasti. Kenapa pasti? Karena itu yang saya alami dan pengalaman mengenai alat-alat yang saya beli ya dan saya pakai. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai pisau lipat. Nah, kebetulan saya punya dua, salah satunya merek yang terkenal dan tidak diragukan lagi, Victorinox. Dan yang akan saya ulas hari ini adalah pisau lipat merek Tekiro. Mungkin belum banyak yang tahu juga, brand Tekiro itu adalah brand-brand peralatan pertukangan ya, kalau saya boleh bilang, dan peralatan mekanik, dan kualitasnya tidak diragukan lagi. Karena harganya ya worth to buy ya, jadi barangnya sangat-sangat sesuai dengan harga karena kualitasnya sangat bagus dibandingkan dengan merek lain ya untuk peralatan dan pertukangan. Cuma sebenarnya kalau dibandingkan antara Tekiro dan Victorinox tidak apple to apple, karena ini memang khusus brand. Victorinox itu dari Swiss dan sudah sangat terkenal cukup lama. Nah, harganya pun jauh berbeda, tapi menurut saya pisau lipat Tekiro ini sangat-sangat worth to buy atau value for money-nya luar biasa. Jadi saya pakai 5 tahun, kemudian saya sempat nggak pakai karena keselip sekitar 2 tahun dan tidak berubah kualitasnya. Langsung ya, saya akan ulas pisau lipat Tekiro. Jadi ketika beli pisau lipat Tekiro itu dapat tas yang ini bisa kita pakai untuk simpan di ikat pinggang ya. Nah, jadi sebenarnya ini sangat-sangat bagus kalau kita bawa ke gunung ya. Kalau sekarang kan hype banget tuh naik gunung. Nah, ini terakhir saya naik gunung, saya bawa juga dan cukup berguna. Karena ya ini bisa jadi emergency tools juga ya, alat yang sangat akan berguna ketika keadaan darurat. Nah, Victorinox ini agak tebal karena fungsinya banyak sekali. Nah, kita bahas satu-satu ya, kita buka satu-satu. Yang jelas pertama ada pisau utama dari ini agak kotor. Dari kualitas stainless steelnya tidak diragukan ya teman-teman. Tekiro itu sangat bagus dan ini cukup tajam. Saya coba di kertas ya. Ini ada kertas kosong. Ini pemakaian 5 tahun udah saya pakai motong macam-macam, kupas buah, motong kabel gitu ya. Kalau di rumah lagi nggak ada pisau kabel, ini cukup bagus teman-teman. Jadi tajam, ya tidak terlalu tajam maksudnya, tapi bisa memotong yang tipis-tipis, itu tidak ada masalah. Kita bandingin sama Victorinox. Nah, Victorinox saya ini sudah lama banget saya punya, dan saya agak ceroboh. Saya pakai buat nyongkel sesuatu dulu pas musim sepeda zaman corona. Saya ngotak-atik sepeda, saya congkel dan akhirnya patah. Jadi ketebalan lebih tebal Tekiro yang hijau. Kalau yang Victorinox itu tipis, tapi justru ya itu kelebihannya ya. Dia bisa membuat tipis, tajam, dan kualitas stainlessnya memang bagus. Tapi lagi-lagi tidak bisa dibandingkan ya teman-teman. Nah, ini udah agak tumpul karena saya punya mungkin udah lebih dari 15 tahun Victorinox ya. Awet sekali. Tuh, nah, oke. Lanjut ke Tekiro aja. Setelah pisau utama, dia juga punya banyak alat-alat lain. Yang jelas kalau lihat dari sisi luar ini ya, yang mungkin sering terpakai, ini pembuka botol. Pembuka botol untuk botol wine ya biasanya teman-teman. Jadi tutup botolnya yang empuk itu diputer, terus ditarik.
biasanya ada suara gitu ya. Terus Obeng Plus. Nah, Obeng Plus ini ya dipakai seperlunya ya, jadi bukan untuk hal-hal yang apa namanya kayak membuka motor yang keras gitu ya. Tidak bisa karena ujungnya pun memang tidak terlalu lancip ya, tapi kokoh. Ini cukup kokoh menurut saya, tidak gampang kompel ya, logamnya bagus. Kemudian ini sebenarnya kalau menurut saya ini semacam pengungkit aja atau buat nusuk-nusuk sesuatu, dan ini nggak tajam. Kemudian selanjutnya, nah ini juga sama buat nyongkel nih teman-teman, karena nggak tajam. Nah ini sebenarnya buat jahit nih harusnya, karena ini ada lubangnya. Cuma jahitnya ada, misalnya jahit yang tebel dan empuk ya, karena ini nggak terlalu tajam, misalnya jahit karet dengan karet atau busa dengan busa gitu. Oke, tadi setelah pisau yang utama ini, nah pasti tahu ini pembuka botol, teh botol, Fanta, Sprite yang botol kaca ya, itu, atau kalau yang botol kaca banyaknya itu ya, bir, Heineken, Bintang, gitu, Angker ya, tapi jangan teh botol aja. Ini, nah ini sama, di sini pembuka botol juga, tapi ini ujungnya sebenarnya adalah pasangannya ini. Kalau ini Obeng Plus, ini adalah Obeng Minnya. Tuh. Kemudian apa lagi ya? Ini, nah ini mungkin ada yang bilang ini gergaji, tapi menurut saya ini bukan gergaji karena ini tumpul. Ini lebih ke, nih saya ada contoh kayu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di hutan kita mau bikin serbuk kayu, ini kita bisa pakai buat bikin api. Agak sabar sih, kalau kayunya kering dapat. Nih caranya gini teman-teman. Nah ini, nah nanti kalau punya korek atau apa namanya, nih atau yang pembuat api itu, kita kumpulin terus kita gitu. Ini bisa dipakai, bukan gergaji untuk potong ya, tapi gergaji untuk membuat serbuk kayu. Nah, ujungnya ini ya bisa buat nyongkel begini, buat serat-seratnya. Itu. Terus ini ada gunting. Ya gunting simple ya teman-teman nih. Kalau buat gunting kertas aman, atau gunting perban. Jadi kalau kita naik gunung bawa P3K, ini bisa buat gunting perban atau plester. Tuh. Oh ini sama. Ini yang satu ini adalah lebih ke gunting gergaji potong, karena ini lebih tajam dari yang tadi. Jadi ada gergajinya ada 2, tapi ya tidak untuk motong kayu buat nukang ya. Lagi-lagi nih untuk emergency. Lumayan nih hasilnya. Seperti ini. Kalau yang tadi memang buat bikin serbuk kayu, buat keperluan pembuatan api kalau kita lagi di hutan. Jadi coba kita buka semuanya. Alat-alatnya lumayan lengkap sih menurut saya, dan sangat-sangat value for money ya, karena harganya menurut saya sangat murah untuk, bukan value for money lagi, malah ini kalau beli ini sih memang jadi menguntungkan ya, karena lumayan alatnya banyak, yang fitur-fiturnya banyak, harganya tidak mahal. Saya dulu beli di bawah 100.000 ini 5 tahun yang lalu, nggak tahu sekarang. Dulu sekitar 80-an ribu, nggak tahu sekarang. Nah kalau dibandingkan dengan Victorinox, harganya jauh beda. Victorinox itu, ini untuk pisau lipat ini Victorinox harganya, kalau saya nggak salah ingat sekitar 350-an ke atas ya dulu. Kalau sekarang saya juga belum ngecek lagi. Kalau dibandingkan harganya jauh, tapi kalau untuk kualitas
Take Hero cukup bisa diandalkan ya. Jadi apa namanya, kalau mau beli Take Hero menurut saya juga nggak ada masalah. Untuk bekal kalau misalnya ke gunung itu nggak ada salahnya teman-teman prepare pisau lipat seperti ini ya, bisa dikantongin jadi jas ini saja. Cuma pesan saya dulu pernah lupa bawa ini di tas di bandara dan hampir disita. Cuma akhirnya saya minta tolong ke salah satu security-nya, saya titip, Pak saya titip, pulangnya besok saya ambil gitu. Sayang ya, karena harga mahal masa mau disita, saya lupa. Nah, kalau bawa-bawa pisau lipat seperti ini jangan pas naik pesawat, pasti akan disita, atau jangan ditaruh di kabin. Kalau di bagasi masih boleh, jadi ditaruh di bagasi aja teman-teman. Oke, itu teman-teman. Sekian reviewnya, semoga membantu dan menjadi pertimbangan teman-teman untuk membeli sesuatu. Oke, saya tutup. Salam share.